Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut sistem ganjil genap di pusat perbelanjaan dan menormalkan kembali jam operasional pasar. Ya, untuk mencegah kerumunan para jumlah pengunjung atau pembeli dibatasi hingga 50% dan wajib menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menjaga jarak fisik. Pada awal Juli lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB transisi hingga 16 Juli 2020. Pada perpanjangan masa transisi ini, Gubernur DKI Jakarta mencabut sistem ganjil genap di pasar dan menormalkan jam operasional pasar. Seperti di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah 1 minggu pemilik toko membuka gerainya tanpa harus menyesuaikan nomor ganjil atau genap pada toko. Jam operasional pun yang sebelumnya dari jam 7 hingga jam 2 siang, kini berubah menjadi jam 7 hingga jam 4 sore. Meski demikian, untuk mencegah kerumunan, jumlah pengunjung atau pembeli dikurangi 50%. Jika biasanya pasar dapat menampung 4.000 orang, kini hanya menjadi kurang dari 2.000 orang. Tak hanya membatasi jumlah pengunjung, pengelola Pasar Tanah Abang juga menyediakan ruang isolasi dan juga perawat bila ditemukan orang dengan gejala COVID-19. Ruang ini berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama sambil menunggu kedatangan tim medis dari rumah sakit terdekat. Layaknya ruang inap di rumah sakit, ruang ini dilengkapi tempat tidur untuk pasien, tabung oksigen, kursi roda, dan beragam obat-obatan. Setelah kurang lebih 1 minggu menerapkan sistem normal kembali, begitu ya, tidak lagi ganjil genap, seperti apa kemudian evaluasi keadaan pasar-pasar tradisional, khususnya Pasar Tanah Abang. Kita telah terhubung dengan Bapak Heri Supriyatna selaku pengelola Blok A Tanah Abang. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi, Mas Imam. Pak Heri, semula kan diterapkan sistem ganjil genap untuk kios yang nomor ganjil, di tanggal ganjil akan buka, kemudian begitu seterusnya. Nah, setelah sekarang kondisinya sudah normal kembali, bagaimana evaluasi ya katakan dari pengunjung, terus penjualan para pedagang, adakah peningkatan yang cukup signifikan yang dirasakan oleh para pedagang di Tanah Abang, Pak Heri? Kalau kita bicara pengunjung yang ada di Tanah Abang, itu sampai dengan saat ini sih masih belum normal ya, masih belum maksimal, tidak sesuai, masih tidak sama lah dengan kondisi normal yang sebelum-sebelumnya. Saat ini aja mungkin masih, kalau kami prediksi itu masih sekitar 20-25% lah jumlah pengunjung yang datang dan berbelanja di Pasar Tanah Abang, terutama di kawasan Tanah Abang. Itu bukan hanya di pasar Blok A Tanah Abang sih, tapi hampir di seluruh kawasan Tanah Abang itu kondisinya masih sangat belum maksimal deh, seperti itu sih. Maksimal. Berapa banyak pedagang yang sudah mulai berjualan atau mungkin ada banyak juga pedagang yang belum mau untuk berjualan dulu saat ini? Kalau saya lihat untuk di Tanah Abang sendiri, di Blok A Tanah Abang sendiri, itu jumlah pedagang yang buka itu masih kisaran antara 80-85%. Jadi sisanya masih merasa khawatir untuk buka. Ya kemungkinan masih memantau kondisi perkembangan dari penyebaran COVID-19 ini sih, Mbak Pince. Baik. Ini kan sebetulnya upaya pemerintah untuk kembali menghidupkan ekonomi masyarakat, baik pedagang ataupun masyarakat itu sendiri. Apa sebetulnya informasi atau sosialisasi yang diberikan oleh pihak pengelola kepada masyarakat agar mereka tidak perlu takut berkunjung ke Pasar Tanah Abang karena protokolnya sudah ada, pembatasan sosialnya juga sudah ada di sana, seperti itu, agar tadi transaksi kembali berjalan, roda ekonomi kembali berjalan. Kami berharap sih, kalau yang pertama sih kami coba maksimalkan tetap protokol kesehatan yang ada untuk memberikan kenyamanan, terutama keamanan lah bagi pengunjung yang datang dan berbelanja di sini, kedua pengunjung dan pedagang. Terus kemudian protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah juga kami terapkan di sini. Terus kami juga dibantu oleh instansi dari TNI. Saat ini juga ada dari Satpol PP yang mereka berkeliling untuk tetap menerapkan protokol kesehatan itu supaya di dalam pasar itu pada waktu transaksi penjualan seluruh protokol kesehatan itu berjalan dengan baik. Jadi kami upayakan untuk tetap menjamin
kenyamanan dan keamanan pengunjung dalam berbelanja di Blok A. Dan kami juga berharap pemerintah juga bisa segera membantu kawasan Tanah Abang inilah agar kondisi bisa kembali normal seperti sebelumnya, seperti itu. Iya, lalu Pak Heri, kemarin kan Tanah Abang, pedagang pasar Tanah Abang kemarin sempat ada yang positif COVID-19. Iya. Lalu bagaimana, Iya. apakah ada pemeriksaan berkala kepada para pedagang supaya tadi kan katanya Pak Heri ada jaminan untuk masyarakat yang datang agar lebih nyaman dan tidak takut? Iya, jadi gini, kalau pemeriksaan berkala itu dari Muspida setempat, itu mereka akan buat schedule untuk pemeriksaan. Seperti tanggal 22 Juni kemarin kan kita ada rapid test serta PCR di kawasan Tanah Abang lah ya, ada beberapa 3 hari itu dilakukan. Jadi dari situ memang ada terdapat 1 pedagang di Blok A Tanah Abang yang tersebar di beberapa, ada kurang lebih 10 pedagang. Nah, antisipasi dari penemuan tersebut ya kami langsung melakukan disinfektan, penyemprotan, sterilisasi lah semuanya itu, terus kemudian kita karantina selama 14 hari lokasi yang terkena itu. Tapi saat ini kondisi sudah normal kembali dan dari Muspida setempat juga sudah berperan untuk tadi yang harus dilakukan itu tadi, tetap protokol kesehatan itu memang tetap harus benar-benar diterapkan agar pedagang dan pengunjung juga merasa sama-sama saling menjaga, gitu. Sama-sama saling menjaga agar hal-hal ini tidak akan terjadi lagi. Terus kemudian agar penyebaran ini dapat segera teratasi, gitu lah, dan dapat ditekan sedemikian rupa lah supaya kondisi pasar juga kembali normal seperti sedia kala. Karena momen-momen ini sudah banyak yang hilang, gitu loh, momen-momen bagi pedagang dalam bertransaksi atau berjualan lah. Terutama Lebaran kemarin ya, sebetulnya itu adalah momen betul. krusial sekali untuk para pedagang, apalagi di Tanah Abang kita tahu di sana Lebaran grosir. Haji juga loh. Ini sekarang ya, betul sekali. Iya, Lebaran Haji. Kita mau menyambut Lebaran Haji, pasti tentunya sepi ya Pak Heri ya. Tadi saya lihat di tayangan juga sudah mulai ada yang pedagang yang berjualan dan ada pembeli, tapi masih sepi ya. Meskipun kita mau menyambut Lebaran Haji. Iya, masih sangat sepi lah, Mbak. Jadi momen Lebaran Haji ini biasanya kalau pengunjung Tanah Abang itu bisa 40-50 ribu ya sehari gitu ya hanya di Blok A Tanah Abang itu. Pengunjung kita kan kurang lebih sekitar 40-50 ribu per hari. Tapi sekarang tidak sampai 25%-nya gitu kan. Jadi dan tidak, kalau kami lihat, kami pantau itu ya mereka tidak berbelanja untuk kebutuhan haji nih, hanya rutinitas pedagang-pedagang yang di luar itu mereka berbelanja, tapi kuantitasnya juga tidak seperti biasanya gitu. Baik, saya mewakili masyarakat netizen sebetulnya ini yang banyak menanyakan bahwa penasaran sebetulnya kan biasa kalau kita ke Tanah Abang outfitnya lengkap ya dari atas sampai bawah tersedia di sana gitu. Tapi karena pandemi ataupun ganjil genap kemarin banyak toko-toko yang akhirnya memutuskan tidak buka. Nah, bagaimana sekarang kondisi di sana? Fashion apa saja atau busana apa saja yang sudah buka kembali dan bisa kembali diakses oleh masyarakat, Pak Heri? Untuk saat ini sih hampir semua kebutuhan sudah bisa diakses oleh masyarakat ya. Jadi mulai dari fashion, terus kemudian kebutuhan haji juga ada, kebutuhan rumah tangga kayak misalnya perlengkapan rumah tangga, spray itu juga semua kebutuhan sih sudah bisa diakses gitu kan. Jadi intinya mungkin ada beberapa pedagang tadi 10-15% pedagang itu ya hanya sudah terwakili lah dengan sekarang kondisi 85% buka gitu loh pedagang-pedagang itu. Jadi sudah dipastikan semuanya buka, busana muslim, bisa baby juga kan ada busana balita. Iya, betul. Benar. Kalau mau cari jaket, mau cari kaos, sudah bisa ya, Pak. Sampai dengan mencari underwear juga sudah siap lah. Ya, Pak Heri,
Kalau seandainya masyarakat ke sana, apakah masyarakat juga harus menerima pengawasan ketat nih? Karena kan kita sekarang dalam kondisi Ya, seperti ini juga banyak juga yang lalai, masih banyak yang menyepelekan. Nah, bagaimana dengan pengamanan di sana? Apakah juga mereka galak-galak nih untuk mengingatkan masyarakat pakai masker, cuci tangan? Iya, iya. Jadi gini, saat ini itu udah hampir kan kebijakan daripada Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan itu di sini ada tim pengawas dari Satpol PP dan sudah tempat Satpol PP dan TNI itu berkolaborasi. Mereka berkeliling di Blok A Tanah Abang di seluruh pasar sih. Jadi saat ini kalau yang tidak pakai masker di bawah itu pada waktu mereka bertransaksi, baik itu pedagang maupun pengunjung, itu akan dikenakan sanksi. Jadi mereka kan peraturannya itu 250.000 kalau tidak pakai masker. Nah, cuma kalau misalnya itu KTP-nya didata, terus kemudian yang tidak pakai masker itu diberikan sanksi sosial, harus nyapu di depan. Nah, seperti itu. Jadi dari jam 8 sampai dengan jam 15.30 itu petugas keliling ke seluruh lantai, muter terus untuk memastikan bahwa seluruh pengunjung dan pedagang yang ada di pasar ini mereka menerapkan atau melaksanakan protokol kesehatan yang kami terapkan di sini. Baik. Oke, Nah, berarti baik tadi pedagang ya, maupun masyarakat dan betul. pembelinya juga harus mendapatkan sanksi ya. Benar, semua unsur yang ada Harus di dalam menjaga. pasar itu harus menjaga, baik karyawan atau semua itu kalau tidak gunakan masker pasti akan dikenakan sanksi. Terakhir Pak Heri, transportasi apa saja yang sudah aktif di sana, terutama yang publik ya, yang bisa diakses oleh masyarakat? Untuk transportasi kereta sudah bisa, orang dari manapun sudah bisa ya ke sini. Terus kemudian mikrolet, bajai, sampai transportasi online juga sudah ada. Terus kemudian yang mungkin masih belum aktif itu transportasi Transjakarta ya, berkeliling di area Tanah Abang. yang gratis itu ya. Oh, oke, itu masih belum beroperasi ya. Itu masih belum beroperasi. Mungkin mungkin masih diatur kali sistem protokol kesehatannya di sana. Tapi untuk transportasi lainnya yang massal itu sudah beroperasi sih. Oke, Baik. Terima kasih Pak Heri Supriyatna selaku pengelola Pasar Blok A Tanah Abang atas informasinya. Baik. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang gerakan kopi sembari bersedekah. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.